Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saja saya dapat percaya kepada Allah dengan lebih teguh, betapa kecewa tentunya Allah terhadap ketiadaan iman saya. Sampai berapa seringkah kita berpikir seperti ini, menyalahkan diri kita sendiri atau bahkan orang lain karena tidak cukup percaya atau tidak cukup beriman. Pendekatan-pendekatan seperti ini sungguh sangat berlainan sekali dengan sabda Yesus kepada orang banyak di Kapernaum. Mengapa? Karena iman bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh daya upaya kita sendiri. Iman adalah sebuah karya Allah dalam diri kita, suatu anugerah, suatu karunia yang diberikan oleh Allah secara gratis, bebas biaya. Karunia iman ini ditanamkan dalam diri kita sebagai sebutir benih, yaitu pada waktu kita dibaptis. Benih iman ini akan bertumbuh setiap kali kita menyerahkan diri kita kepada Allah dalam berbagai situasi kehidupan kita, menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepadanya, dan taat kepada sabdanya. Iman akan menjadi semakin mendalam setiap kali kita memperkenankan Allah membuktikan bahwa Dia penuh kasih dan kuat kuasa, mampu melindungi kita dan memberikan kepada kita hikmat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, orang banyak yang mengikuti Yesus ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, telah menyaksikan Yesus membuat mujizat pergandaan roti dan ikan di atas gunung yang berumput hijau. Yohanes bab 6 ayat 1-14. Dan mereka ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang diri Yesus.
Setelah memuaskan rasa ingin tahu orang banyak itu, sekarang Yesus ingin memperdalam iman mereka, menggerakkan mereka untuk percaya kepada dirinya dan bukan hanya kepada apa yang diperbuatnya. Yohanes bab 6 ayat 26. Walaupun setelah itu orang banyak masih meminta tanda lagi daripadanya untuk membuat mereka percaya kepadanya, Yesus sesungguhnya mengetahui bahwa kebutuhan real, kebutuhan sejati orang banyak itu adalah kebutuhan akan kasih-Nya. Oleh karena itu, Yesus melanjutkan pembicaraannya dengan mereka, memancing pertanyaan-pertanyaan dari mereka agar mempersiapkan mereka untuk beriman lebih mendalam kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sungguh seorang pribadi yang sabar. Ia melihat berbagai kelemahan dan kesalahan kita, bahkan lebih jelas daripada yang kita lihat sendiri. Namun, Ia tidak menghukum kita, malah Dia mengundang kita untuk mencicipi lebih lagi kasih-Nya dan berkenan menyembuhkan kita. Dipenuhi dengan belas kasih dan bela rasa, Yesus sudah pasti akan memberikan kepada kita kemampuan untuk percaya kepadanya. Dengan banyak cara, secara konstan Yesus bekerja menyiapkan hati kita untuk pernyataan dirinya yang lebih mendalam. Ini sungguh karya Allah yang menuntun kita kepada iman kepercayaan kepada Yesus, Sang pribadi yang telah diutusnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, seringkali dengan cepat kita berpendapat bahwa bencana seperti perang, serangan teroris, gempa bumi, banjir bandang, dan sebagainya merupakan akibat dari penghakiman Allah. Namun kenyataannya, terdapat serangkaian faktor yang sangat kompleks di balik sebagian besar bencana itu. Jika kita membuka Injil Lukas bab 13, ketika Yesus ditanyai tentang sejumlah orang yang mati menggenaskan dan 18 orang yang tewas tertimpa menara, apakah mereka yang mati itu dosanya lebih besar daripada orang yang lain? Tidak, jawab Yesus. Bahkan Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Hal ini hendak mengajarkan kita sekalian bahwa daripada memandang penghakiman Allah sebagai tragedi, mari kita memandangnya sebagai panggilan untuk bertobat secara pribadi. Hal ini khususnya berlaku bagi kita orang Kristiani yang suam-suam kuku imannya. Sebagai contoh, tindakan terorisme sebenarnya menantang kita untuk mempelajari ketidakadilan yang turut andil dalam mendorong orang melakukan kekejaman mengerikan semacam itu. Dan hal itu juga serentak mengajak kita sekalian supaya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pertobatan dan kebaikan para pelaku kejahatan yang putus asa itu. Malapetaka itu sendiri memang bukanlah hal yang baik, tetapi dapat dipakai untuk menggenapi rencana Allah dengan menyadarkan kita orang beriman dan membawa kita yang suam-suam kuku imannya untuk bertobat. Jadi, janganlah kita bertanya siapa yang patut disalahkan dalam bencana, tetapi tanyakanlah dalam doa-doa kita, Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan kepada saya melalui peristiwa atau kejadian ini? Dalam situasi yang genting, dengarkan panggilan Allah yang menyadarkan dalam setiap sabdanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi,
Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami yang menamakan diri orang Kristiani, menjauhkan segala yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristiani sejati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.